firman Tuhan berkata bahwa jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, maka sudah pastilah dia berjaga-jaga. Harus ada tindakan nyata untuk berjaga-jaga. Kenapa di dalam Alkitab selalu kedatangan Tuhan diibaratkan seperti pencuri? Ya, karena tidak ada pencuri mau datang, halo, nanti malam jam 12 saya mau maling ya ke rumah Anda. Kalau pencuri telepon dulu, maka pasti dia tidak jadi nyuri. Karena kita pasti panggil polisi. Saya tadi dapat telepon loh dari pencuri, katanya jam 12 mau datang. Ya itu namanya pencuri bodoh. Nah, kenapa Tuhan selalu mengibaratkan kedatangannya itu diibaratkan seperti pencuri yang akan datang di saat tidak terduga. Makanya ini adalah satu warning yang sangat penting bagi setiap kita untuk berjaga-jaga. Nah, bagaimana kita berjaga, saudara? Saya membaca pasal ini, saya turun ke bawah, selalu Tuhan Yesus itu, Alkitab itu, memberi jawaban dan gambaran. Kalau kita baca satu pasal, bacalah sebelum dan sesudahnya juga. Jadi kita tahu nih konteksnya lagi apa. Ketika Yesus berkata kita harus berjaga-jaga, di ayat yang berikutnya, perikop berikutnya itu dia kasih tahu bagaimana cara kita ini berjaga. Coba baca ayat 45. Di sana judul perikopnya perumpamaan tentang hamba yang setia dan hamba yang jahat. Baca 1, 2, 3. Siapakah hamba yang setia dan bijaksana yang diangkat oleh tuannya atas orang-orangnya untuk memberikan mereka makanan pada waktunya? Di perumpamaan yang lain, Yesus menggambarkan kedatangan Tuhan itu seperti seorang tuan yang bepergian jauh. Lalu ada satu hamba kepercayaannya yang didelegasikan tugas untuk menjalankan apa yang dia lakukan. Kita saudara, saya percaya saudara sebagai tuan rumah, kalau mau pergi bepergian jauh, nggak ada yang begini, saya ini mau pergi ya 1 bulan, terserahlah kamu mau ngapain, hamba-hambaku, mabok-maboklah di sini, judi-judi lah, nggak ada. Pasti dia akan panggil seorang yang dia percaya. Lalu dia akan bilang, saya akan pergi ya. Semua tugas yang selalu harus A, B, C, dan D itu kamu yang saya kasih tanggung jawab. Ya, kasih makan pembantu-pembantu yang lain. Juga kalau ada anaknya, dia pasti akan ngatur. Kamu bikin begini, 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 begini. Dan ketika tuannya datang kembali, berbahagialah hamba yang melakukan kehendak tuannya. Alkitab berkata Yesus sekarang secara fisik tidak ada di dalam dunia. Tapi dia memberikan kepada kita tanggung jawab karena dia juga berjanji dia akan datang kembali yang kedua kali untuk meminta pertanggungan jawab terhadap setiap saudara dan saya. Di sini dikatakan siapakah hamba yang setia dan bijaksana. Saudara, Yesus memberikan gambaran bahwa ketika dia datang kembali kali yang kedua, banyak orang akan ngaku-ngaku, Tuhan kami bernubuat, Tuhan kami sembuhkan orang, Tuhan kami bangkitkan orang mati, semua demi namamu. Tapi Tuhan bilang apa? Enyahlah engkau daripadaku, aku tidak pernah mengenal engkau sebab engkau pembuat kejahatan. Tetapi Yesus berkata, di situ aku juga akan berkata, marilah hai kamu, hamba-hambaku, yang setia, yang melakukan kehendakku. Goal dari hidup kita di dunia ini adalah melakukan kehendak Tuhan. Jangan tempatkan fokus hidupmu pada yang lain. Hari-hari ini banyak orang menempatkan target nomor 1 dalam hidupnya adalah mengejar harta kekayaan dunia, yang dia pikir itu bisa membawa bahagia. Engkau sedang salah, saudara. Kalau kita tahu firman Tuhan, maka kita pasti akan sungguh-sungguh mengalami berkat Tuhan. Baca bersama Matius pasal yang ke-6 ayat 31 sampai 34. Matius 6 ayat 31 sampai 34. Jangan hanya fokus kepada hal-hal materi, harta, kekayaan, semua kebutuhan kita di dunia. Apa yang Yesus katakan? Baca bersama. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Ini 3 kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, papan, ya. Saudara, kalau kita hanya memikirkan apa yang kita makan, yang kita minum, yang kita pakai, maka firman Tuhan berkata apa di sana?
Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Tetapi Bapamu yang di sorga tahu bahwa apa? Kamu memerlukan semuanya itu. Kita di dunia ini perlu makan, kita perlu minum, kita perlu pakai pakaian. Tapi ingat, itu bukan menjadi fokus utama kita, katakan. Fokus utama kita adalah mengejar Tuhan, melakukan kehendaknya, maka bonusnya akan terjadi. Baca ayat yang ke-34. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ingat, fokus utama kita di dunia ini bukan mencari apa yang kita makan, kita minum, kita pakai, rumah, mobil, dan semua kebutuhan hidup kita. Tapi fokus yang utama, mencari kehendak Tuhan, melakukannya, kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka yang lain itu bonus. Kalau kau sibuk mencari kebutuhan pokokmu, maka engkau termasuk dalam bilangan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kau cuma hidup bagi kepentinganmu. Makanya banyak yang salah. Bagian kita mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya, melakukan kehendak Tuhan, maka semua itu bonus, ditambahkan. Kalau Bapak Ibu, maksudnya saya di sini bukan kita tidak khawatir, sudah usah kerja. Kata Bu Debbie kan, pikirin aja kerajaan Allah, doa tiap hari, itu sesat. Saudara harus tetap bekerja, tapi fokusmu, tujuan utamamu bukan untuk kaya. Tapi tujuanmu, engkau bekerja mencari kehendak Allah, melakukan kebenarannya, melakukan keinginan hati Tuhan. Maka saudara akan melihat tiba-tiba yang sales kau tidak perlu cari-cari orang kemana-mana. Tuhan kirim, saudara. Tuhan datangkan dengan cara yang ajaib. Kau nggak perlu cari-cari proyek, bapak-bapak dengan susah payah. Kenapa? Ini janji firman Tuhan. Dan itu ya dan amin. Saya mau tanya, kalau saudara bekerja untuk satu perusahaan dan saudara mencapai goal dari perusahaan itu, saudara dapat bonus nggak? Saya mau tanya, kalau saudara kerja untuk Tuhan, bukan itu tujuan kita. Ini saya lagi membahas ayat. Nanti khotbah saya ini dipotong lagi, ditulis pendeta sesat. Khotbah untuk dapat bonus. Kan banyak sekarang pengejek-pengejek akhir zaman toh, yang potong-potong khotbah separuh. Saya lagi membahas ayat ini loh. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya. Semuanya itu tadi yang di atas apa? Yang akan kau makan, yang akan kau pakai, yang akan kau minum. Semua keperluanmu di dunia ini Tuhan tambahkan. Waktu kau capai goalnya Tuhan dalam hidupmu, gak ada yang bisa tahan berkat Tuhan di atas hidupmu. Tapi kalau kau gagal fokus, yang kau cari rumah, mobil, makanan, segala kemewahan di dunia ini, kau gak akan dapat apa-apa sebab ternyata engkau tidak mengenal Allah. Makanya berubah fokusmu. Bikin yang pertama, mengejar kerajaan Allah dan kebenarannya. Maka semua Tuhan tambahkan. Kita akan melihat waktu kita melakukan kehendak Tuhan yang benar. Kau akan terheran-heran melihat Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit. Karena ada banyak hal yang akan terjadi secara supranatural yang di luar logikamu. Dan engkau akan berkata, wow, saya sekarang cuma bilang, Tuhan, wow, Tuhan itu ajaib. Dia ada, dia hidup. Kata pemazmur, dia Allah kekuatan kami, dia sumber pengharapan kami, sangat terbukti. Tapi kau harus ngalami dulu supaya kau bisa bilang sangat terbukti. Jangan hanya dari kata orang kau mendengar. Berjaga-jaga artinya apa? Menjalani setiap kehendak Tuhan dalam hidup kita. Apa itu kehendak Tuhan, Bu? Bukan berarti saudara harus sekolah Alkitab semua. Rame-rame mendaftar jadi PDP, PDM, pendeta pembalap, pendeta, ya apalagi. Enggak, bukan itu, bukan itu. Yang sehari-hari dulu ini di Alkitab. Firman Tuhan berkata, hai suami-suami, engkau adalah kepala keluarga. Engkau harus menjadi gembala di atas keluargamu, yaitu atas istri dan anak-anakmu. Sudahkah bapak-bapak melakukan itu? Ini kehendak Tuhan. Bagaimana engkau berjaga? Lakukan kehendak Tuhan itu. Berapa banyak bapak-bapak di sini angkat tangan, bapak-bapak kepala keluarga? Angkat tangan yang tinggi, yang separuh itu bencong. Yang bapak-bapak benar angkat tangan yang tinggi, ya. Engkau adalah gembala. Di mana? Di keluargamu. Karena Alkitab berkata setelah Kristus itu ada
Suami, bagaimana engkau menggembalakan anak-anakmu? Kasih tahu mereka firman. Ajari istrimu firman. Ajari anak-anakmu firman. Tapi yang terjadi hari-hari ini, kenapa bangsa ini semakin merosot? Kenapa perceraian semakin naik tinggi? Ya, kenapa saudara sekarang di Indonesia ini tingkat pernikahan itu menurun loh, drastis. Lama-lama Indonesia ini bisa jadi kayak Singapura, kayak Jepang. Orang udah gak mau nikah. Ya, kenapa? Karena mereka terlalu banyak melihat kehancuran dalam rumah tangga. Ya, itu terjadi kenapa, saudara? Karena suami tidak berfungsi secara fungsi ilahi. Fungsi Alkitabiah tidak ada. Para suami gagal menjadi imam dan gembala di tengah keluarga. Yang pertama yang harus dilakukan untuk berjaga-jaga, ayo suami-suami, panggilanmu aktifkan dalam keluargamu. Engkau itu gembala. Yang saya dapati sepanjang pelayanan saya konseling anak muda, saya konseling wanita-wanita, istri-istri yang kepahitan, anak muda yang depresi. Kenapa? Karena bapaknya gagal menjadi imam dan gembala di tengah keluarga. Itu yang terjadi hari-hari ini. Saya nggak usah tanya di luar sana, yang di dalam sini aja, bapak-bapak. Sudahkah kau melakukan tugasmu? Tidak usah menatap saya dengan wajah yang seperti itu, tapi bertanyalah dalam hatimu. Karena yang kebanyakan saya dapat, boro-boro bu, ya Allah suamiku bu, pulang pagi, judi, merokok, mabuk, selingkuh. Bukan di gereja ini, di sana. Nah di sini tidak ada yang ngaku. Benar saudara, ini menjadi perenungan buat kita, PR buat kita. Yesus berkata, siapa hamba yang setia itu? Mereka yang melakukan kehendak Tuhan, berjaga-jaga. Coba kalau setiap keluarga berfungsi menjaga anggota keluarganya, istri dan anak-anak, nggak ada saudara setan yang bisa terjang rumah tanggamu. Ya, anak-anak muda, para wanita tuh sekarang saya nggak mau nikah. Kenapa? Stres. Sudah terbukti katanya kalau istri meninggal duluan, suaminya pasti stres. Ya. Lalu menikah lagi. Tapi kalau suami meninggal duluan, istri sih tambah cantik. Karena bebannya diangkat. Itu yang saya dengar dan survei membuktikan. Iya nggak ibu-ibu? Ya, ini kehilangan, ini bapak-bapak ini kehilangan fungsi ilahi. Kau harus mengambil kembali fungsi ilahi itu, supaya istri dan anak-anakmu terjaga dari yang tadi itu singa yang mengaum-ngaum, yang mencoba menerkam. Lalu ketika ada suami yang berfungsi, maka istri juga berfungsi. Tapi yang saya dapati di mana-mana terbalik, istri-istri yang banyak yang bertobat. Suami-suami itu jarang, dia bilang, kaulah yang berdoa buat saya ini mencari uang untuk makanmu. Kau tidak mengenal Allah, bapak-bapak. Kalau hidupmu hanya fokus cari duit, kau tidak mengenal Tuhan. Dan orang yang tidak mengenal Tuhan, hidupnya terkutuk. Makanya kau bekerja siang malam dengan berjerih, lelah, dengan keringat, tapi kau tidak memakan hasil. Tuhan bilang, engkau bekerja itu untuk pundi-pundi yang bocor dan berlubang. Karena kau tidak mengandalkan Tuhan. Kau tidak mencari kerajaan Allah dan kebenarannya. Ini loh, ayo saya bukakan hari ini rahasia firman Tuhan. Supaya kita nggak perlu kau berpeluh dengan berkeringat bercucuran. Waktu Tuhan berkenan atas hidupmu, dia balikan keadaan itu cuma semudah dia berfirman. Firman itu berkuasa loh. Karena Tuhan berkata, setiap firman yang keluar dari mulut Allah tidak pernah kembali dengan sia-sia. Pertanyaannya, apa ada alasan untuk firman itu terjadi di hidup kita? Karena kalau nggak ada alasan, firman tidak terjadi. Bukan karena dia tidak berkuasa, kita yang tidak layak. Ada orang-orang yang layak diberkati, ada yang tidak, saudara. Saya sudah melihat dalam kehidupan ini, memang ada orang-orang yang layak, ada yang tidak. Contoh, saya tuh kasih pesan sama orang di rumah. Setiap Gojek yang datang ke sini, entah kamu pesan atau antar kiriman orang, kasih sembako. Di rumah itu ada paket sembako. Satu kali, orang di rumah saya itu, saudara, dia pesen Gojek mau kirim barang ke satu tempat. Gojeknya datang, dia keluar bawa 2 kresek besar, 1 kiriman, 1 sembako buat tukang ojek. Baru keluar, tukang ojeknya begini, ya ampun, ini barangnya 2 toh, nggak bisa ya, nggak bisa, berat, saya nggak mau bawa 2 berat. Ini orang nggak layak diberkati, saudara. Karena pikirannya cuma
uang, duit. Mungkin dia mau minta duit lebih, tapi nggak gitu caranya, Keles. Ya benar, orang rumah saya bilang, oh berat ya Pak. Iya, nggak bisa, kan ini cuma satu pesanannya. Oke Pak, nih bawa aja satu. Sebenarnya satu ini sembako buat Bapak, tapi kasihan Bapak berat, nanti kecelakaan mati, nggak usah ya. Benar, saudara. Ada memang orang-orang tuh nggak layak diberkati, ada. Mau diberkati aja nggak jadi loh orang. Ya, saya pernah ngomong ke suami, ketemu teman lama. Pelayanan, saya bilang sama suami, nanti kasih dia duit ya. Kita udah lama nggak ketemu. Suami saya udah siapin uang di amplop, saudara. Lumayan jutaan. Saya bilang, dia datang tuh. Nanti abis ibadah, kasih dia duit. Kita pelayanan di daerah, ketemu dia. Dia datang, saudara. Di kantin gereja. Tuh, ada dia, saya bilang. Ternyata dia kan cuma ngobrol. Dia nggak ikut ibadah. Dia pelayan Tuhan di gereja itu pemain musik. Tidak ikut ibadah, cuma datang makan di kantin, lalu dia pulang. Saya selesai ibadah nyari dia. Tadi mana temanmu itu yang mau kita kasih berkat? Kata orang di situ, oh enggak, dia nggak ikut ibadah Bu, cuma datang makan terus pulang. Saya bilang memang tidak layak diberkati. Ada loh orang-orang yang tidak layak diberkati loh. Orang mau memberkati tidak jadi, memang Tuhan halangi. Karena hidupmu itu tidak berkati.